ketika orang ramai-ramai bereuni di Monas. Ini berdua reuni di Di mana? tempat rehat. Yo, kembali lagi bersama Agis Abdurrahman dan teman saya. Saya Iqbal Pramono. Kenapa Iqbal Pramono Anda? Sudah jelas. Kacamata. Depannya Tinggal itu. narkobanya. Membahas apa? Kita sekarang balik lagi membahas kita tampil dengan konsep yang baru tentunya. Silakan dijelaskan dulu kita mau ngapain. Sebelumnya kita ini mau apa sih konten ya, bagi anda yang belum tahu, sekarang kita ada di konten nguber. Apa itu nguber? Nguber. Nguber itu cukup apa ya? Menurut kita cukup apa ya? Nguber itu Anda itu sudah di briefing masih aja lupa. Langsung saja, nguber itu ngulas berita ya. Jadi kita akan membawakan membahas berita-berita yang cukup trending ya di berbagai penjuru dunia ya, mau Betul. berita trending, mau berita sampah, mau berita apapun itu yang Ada sampah juga dong. ya, nggak apa-apa. Yang ada apa sih yang bisa kita bahas aja. Ya, betul. Jadi kan kita udah bosan sebenarnya lihat di TV, berita TV One begitu saja. Jadi kan Ya, langsung saja ke acara intinya ya. ke berita pertama, silakan dibacakan. Ya, ini cukup menghebohkan jagat dunia maya hari ini. Apa? Ini per tanggal 12 Januari kita hari. Ya, betul. Silakan dibacakan beritanya apa? Ardhito Pramono, penyanyi yang ditangkap karena narkoba. Ini cukup Apakah saya kaget? Sudah biasa. sudah biasa. Buat saya sudah biasa. Sudah biasa. Walaupun memang saya cukup kaget sih dengan beritanya. Ada tadi konteks saya, ini ada kasus kita mau jadikan konten. Emang ketika orang menderita kita membuat konten jadi Bangsat berita. emang. Gak apa-apa, tapi kita bahas sekarang apa nih? Apa gue nggak tahu. Cukup mengejutkan ini sebenarnya ya. Ardhito Pramono yang nyanyi. Iya, yang mana lagi dong Ardhito? Ya kan banyak ada Dito Perkusi. Menurut anda jadi Ardhito? Oh iya jelas. Tinggal enggak, lanjut aja. Kita lanjut dulu. Ya, ke beritanya ya. Iya. Nah, sebelumnya Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setio telah mengkonfirmasi kabar musisi AP yang baru saja ditangkap adalah Siapa penyanyi. tahu bukan apa itu, bukan Ardhito Pramono. Siapa? Itu di sini dong. Mall dong. Itu di sini dong. Ya, kata polisi ini ya. Siapa nama polisi? Kata Pak Danang. AKBP Danang Setio ya. Ya jelas itu Ardhito Pramono. Jenis narkoba yang dia itu jenis ganja ya. Emang masa ada bedanya antara narkoba lain? Lu tau gak? Ya beda sih, sabu kan yang kayak serbuk-serbuk gitu. Ya terus Ada ganja, ya ganja biasanya seperti ini nih bentuknya Ada gitu. Pandai tahu. Ya sering lihat berita-berita di TV atau di YouTube gitu. Jenis-jenis narkoba. Pengetahuan itu banyak bos. Tolong kepada BN. Bangsat enggak dong. Enggak dong. Ini kalau harus bawa ikan ini pembelaan ya. Garpit ini garpit bukan sembarang informasi. Partner saya ini baru episode pertama sama duduk BNN Iya. sih gak jelas ya. Oke, kita bahas dulu. Gini lah. Terlepas memang kasusnya yang cukup wadidaw ya. Tapi ini udah jadi biasa sih di kalangan selebriti atau artis ya. Artis gitu. Kebetulan ini artis penyanyi influencer. Musisi. Oh musisi ya, Musisi sih, maksudnya musisi sih. Terlepas memang dia mudik narkoba, buat gue sih gimana ya? Yang nggak ngerugiin orang sih, maksudnya ya emang salah. Salah ya. Cuman ketika memang ada kasus-kasus seperti ini, ada baiknya ya gimana ya, susah juga sih antara kalau misalnya ngedukung, takutnya kayak sekarang kan ada ya warganet yang misalnya kalau yang narkobanya good looking Pasti dapat pembelaan. tapi kalau yang sampah masyarakat dihujat. Ya maksudnya jangan berlebihan lah, maksudnya mungkin dia ada
ya kita kalau misalnya nggak tahu penyebabnya apa atau karena apa dia jangan banyak berasumsi. Betul. Tapi ya, menurut gue sih biasanya kalau artis-artis yang ketangkap itu stres buat biar nyenyak tidur biasanya kalau Anxiety, overthinking, overwhelm gitu. bangsat itu bahasa itu gua agak dia lagi geli gitu kedengarannya. Ya kita bahas dulu Adito gitu. Adito diamankan saat berada di kediamannya yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Kami amankan di kediamannya, menurut polisi ya ini, kami amankan di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Namun terkait detail penangkapan, Pak Polisi enggan memberikan Sebutin aja sih namanya aja. Ya, Pak Danang enggan memberikan lebih jauh. Takutnya ini Danang yang sering sama narko gitu. Kan itu Danang akan kami sampaikan dalam dekat saat ini. Oh masih dalam penyidikan. Ya. Ini cukup miris sih ketika ada artis yang memang kita tahu mungkin sedang naik daun juga ini musisi. Kenapa sedang naik daun? Ya. Enggak, Bukan maksud naik daun ini, Bob. Maksudnya yang karirnya sedang naik lah gitu ya. Oke. Miris sih ketika lihat artis itu. Tapi ya gimana ya? Kita sekarang percayakan aja ke pihak polisi ya untuk menyelidiki. Mungkin ya emang salah, cuman jangan berlebihan lah kalau kita nggak tahu ya. Doakan yang terbaik aja. Kita mengingatkan sama seseorang sih. Ya, betul. Kacamata, narkoba, ada satu komedian dulu yang ditangkap. Ya, komedian yang cukup terkenal di kalangan para ormas ya. Jadi ketika orang ramai-ramai bereuni di Monas, ini berdua reuni di mana? Tempat rehat. Ya kita nggak usah sebutan nama dia sudah tenang, mungkin sudah berpengalaman di sana. Kita harap mereka bisa terbebas lah. Ya dari adiksi itu ya. Karena Betul. emang mungkin narkoba itu kadang di luar negeri dipakai buat obat. Betul. Cuman ketika berlebihan nggak baik. Jadi betul. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Apalagi kan apalagi ini kan ganja gitu. Ganja itu kan sebenarnya masuk ke Narkoba. Bukan narkoba sih. Kalau di dunia medis itu sebenarnya lumayan mujarab sih gitu. Obat. Ya buat obat gitu. Cuman ya Di Aceh nggak apa-apa. iya kan. Betul kan di Aceh kan banyak yang nanam kan. Betul kan? Iya betul. Mereka Ya bukan- maksudnya itu sih. ya cuman kalau di sini ya kebanyakan salah gunakan lah seperti itu ya. Iya. Jadi untuk teman-teman semua jangan berlebihan. Kita Bukan jangan berlebihan dong. iya dong jangan berlebihan dalam hal mereka. Untuk saat ini sebenarnya untuk saat ini mungkin tidak boleh dulu lah Untuk memakainya. Iya. Betul. Iya untuk kedepannya juga jangan dong. Kenapa Iya. Anda menganjurkan orang? Ya maksudnya dalam konteks ini ganja gitu kan. Ini kan ganja gitu kan ya yang kita ini ya. Dibuat herbal. Ya betul sebenarnya itu cukup bagus gitu untuk pengobatan. Ya, tapi jauh salah. Intinya gitulah Kita kita. akan yang terbaik aja lah. Ini cukup apa ya namanya mengagetkan sih. Iya betul. Buat saya pribadi cukup mengagetkan sih ketika terkenanya dengan baik-baik. Betul. Bukan orang yang Dengan sensasi gitu ya, kontroversi. kayak misalnya kita kena yang Lex gitu kan yang Bang, saya kenapa ada pada yang Lex? ya kan maksudnya kan yang Lex Emangnya Lex terkena kontroversi? bukan gini yang Lex kan dari covernya kita tahu sendiri dia Ya. tuh selengean terus kayak gimana ya rebel orangnya gitu tatoan ya maksudnya kan orang ketika membandingkan antara yang Lex dan Andika Pramono kan pasti yang negatif kan yang Lex mesti nggak mau sebut Betul. yang negatif tapi secara cover lah. Betul. Tapi kan yang kita kenal Ardhito seorang yang baik, seorang yang cukup apa namanya ya friendly lah gitu. Betul. Cukup family friendly gitu kan, tapi masih terjerat kasus narkoba. Bahkan itu ya kalau Anda tahu nih, kalau Anda belum tahu nih ya, yang itu belum pernah pakai narkoba tuh. Yakin Anda? Ya nggak tahu sih kelihatan sama saya gitu kan ya. Yang kelihatan dia. Kelihatannya gitu kan. Tapi kita percaya sih gitu. Karena emang kadang ada orang yang justru yang bahaya tuh orang yang diem-diem. Diem tahu-tahu Diam-diam. merebut. Modal. Itu mah bukan yang lagi kebelat aja. Enggak, maksudnya ketika iya kan yang lebih
kalau buat gue pribadi ya, ketika misalnya gue lihat orang, ya kalau misalnya orangnya diem-diem atau gimana, gue sih lebih gimana ya? Mematikan atau gimana ya? Ya kayak orang yang diem-diem tuh tiba-tiba dia menikah, gitu. Dia diem-diem punya perusahaan, Diam-diam trading gitu. ya gitulah maksudnya. Mungkin emang ada masalah, mungkin kita nggak boleh ngejudge lah, ngejudge Adito gimana, mungkin lagi ada masalah ya, nggak akan dijudge juga sih Adito, saya yakin sih. Para netizen apalagi cewek, Ya, semangat, betul. semangat, Pasti kasih semangat lah, yakin saya. tapi giliran mendiang paman yang komen ingin membunuh. Bertebaran di mana-mana. Baik, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini udah lama sih, tapi baru masuk baru ada putusan hakim. Iya, betul. Harry Maguire bukan ya? Harry Wirawan pemerkosa. Sebenarnya bukan 13 santri sih, 21. Harry Wirawan pemerkosa santriwati dituntut hukuman mati. Ya. Cukup senang ya saya. Buat yang belum tahu, ini kasusnya basically emang dia tuh pengurus pesantren, tapi dia tuh Kedok, bukan pengurus, benar kedok. Pesantren ini kan kedok sebenarnya. emang bukan pesantren beneran. Bukan, ini kedok sebenarnya. Oh gitu. Banyak kan yang santri-santri yang ini dipekerjakan itu kayak yang suka ada kan yang ngemis-ngemis gitu. Bangsat juga orang ini. Emang bangsat bos. Gue baru tahu loh. Jadi yang gue tahu tuh dia tuh pengurus pesantren, terus memanfaatkan santri-santriwati yang masih polos. Umurnya tuh yang buat saya kaget tuh umurnya antara 12 sampai Ya, 18 kebanyakan di bawah tahun. umur gitu. Di bawah 18 tahun. Iya. Itu rahimnya masih beres-beres. Itu belum siap, rahimnya masih beres-beres. Bangsat. Pas misalnya, kenapa ada sperma? Iya, maksudnya kan kasihan gitu, rahimnya masih beres-beres, masih gak dibersih. Iya betul. Masih dalam tahap perkembangan juga. Iya, pas tiba-tiba ada itu, kenapa ada sperma? Emang bangkat nih orang ini. Ada yang sebagian udah melahirkan ya? Iya kan? Iya, serius 4 orang. Sumpah aku boleh tahu. Serius, Cok. Gue lihat di berita, berbagai berita. Jadi nggak tahu ya. Jadi emang katanya hukumannya tuh hukuman mati sama kebiri kimia. Tapi buat hukuman mati plus kebiri kan udah mati juga, masalah. Udah meninggal, kita kebiri dulu orang ini. Mungkin Di akhirat kan di akhirat nggak bisa. Bisa kan di akhirat katanya kan ada 72 bidadari gitu. Kalau dikebiri Bahaya, bisa mati kan bisa. Sudah. Jangan nyerempet ke sana. Ini baru episode pertama. Iya, jadi Ya bacakan deh beritanya ini. terdakwa kasus pemerkosaan. Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum Kejaksaan Jawa Barat dalam pengadilan negeri. Ya. Menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Menurut lu setimpal nggak? Setimpal lah ini ya. Kalau misalnya cuma dikebiri kimia doang, setimpal nggak? Jadi nggak dihukum mati gitu? Ya enggak lah kalau kebiri kimia. Itu kan nggak bisa ngancam. Ya bukan, maksudnya bukan gitu. Ini kan kalau kebiri kimia yang pasti orangnya masih ada kan. Betul. Kalau si korban ketemu lagi sama dia pasti beda gue sih jadinya ke korbannya sih, kasihan. Jadi masih Trauma. Enggak, jadi kemungkinan masih jadi menjadikan perempuan tuh objek tuh masih Iya. mungkin. Iya, Masih mungkin. Ya benar sih masih mungkin. Ya iya benar sih. Gue juga agak setuju sih kalau misalnya. Tapi gini, kadang kan ada orang yang gimana ya, ada beberapa kasus yang harusnya dihukum mati enggak. Ya. Kita nggak menyalahkan institusinya. Betul. Kita hanya menyalahkan oknum. Oknum. Mungkin kan Baik. siapa tahu di setiap satu kasus tuh ada satu oknum. One case one oknum. Hashtag apa? One case one oknum. Sekali lagi, ini cukup setimpal sih, cukup Betul, setimpal iya, sih. pasti. Terlepas emang apa ya, dia tuh udah membuat orang trauma, hamil, melahirkan, dipekerjakan. Ini Yang udah saya- manusia sih Ya sebenarnya. pasti. Yang saya bikin geram tuh kenapa harus bawa kedok-kedok pesantren gitu? Ya kan paling mudah kan bawa-bawa nama agama. Di politik juga kan sukses kan bawa-bawa agama. Ya masih cuma itu yang bikin gua geram sih itu. Iya, emang yang reuni itu, maksudnya reuni enggak?
Jangan ke situ dong Anda, ini baru bisa pertama bos. Ya, jadi intinya gitu lah. Apa lanjut nanti? Nah ini kan yang jadi sorotan ini ada nih satu yang berita jadi sorotan. Komnas HAM itu sebenarnya agak keberatan dengan hukuman mati ini. Emang gimana ya? Susah sih. Susah sih kalau sudah bawa HAM itu emang susah sih. Tapi kan ini banyak korbannya itu di bawah umur gitu. Iya. Tapi menurut gue sih ini udah cukup setimpal sih. Ya pasti udah setimpal. Hukuman mending mati aja sih. Maksudnya bukan berarti gini. Terlepas emang dia gini, dia tuh kan agamanya Islam. Ya, kita pun Islam. Ya betul. Kita nggak pernah menutupi kita satu kelompok sama. Ya, maksudnya betul. kita satu kepercayaan lah. Betul. Tapi emang ketika seseorang emang salah ya tindak juga gitu. Juga, betul. Bukan berarti gue senang gitu lihat dia mati, enggak. Betul, lebih lihatnya bukan ke dianya sih, ke trauma si anak-anak. Iya, para korbannya itu kasihan gue. Gak kebayang gak sih kayak misalnya ini skenario nya gitu, misalnya lewat anak satu dek kebayang gak sih lu kebayang gak sih ngerainin Betul, iya betul. udah masuk om gitu, dek dia mau permen gak ya? Tapi ini kan pesantren boarding school gitu kan ya, pasti ya kalau cara gitu sih menurut gue ya enggak lah, anjir lah di jalan tiba-tiba Ya, di itu sahur kan gitu. imajinasi liar ya, gimana boarding school maksudnya gimana, sekolah? Boarding sekolah gitu ya, pasti kan pendaftaran gitu. Nah Oh iya. ya seorang tua ini nggak tahu Tapi gitu. kan nginep kan si santrinya? Iya, kan? namanya pesantren. Iya, berarti kan nginep kan. Sekali lagi, nggak semua pesantren seperti ini. Saya Ya. tegaskan, kami tegaskan. Jadi mungkin adanya kejadian ini orang tua mungkin agak lebih gimana ya? Jadi Aware. insecure lah, enggak jadi Ya. lebih takut parah lah kalau memasukkan anaknya ke pesantren atau apa. Ya, Pasti. Apalagi perempuan gitu, Iya, betul. anaknya gitu. Tapi terlepas emang adanya kasus ini, ya baiknya sih sebelum masuk pesantren dicek dulu lah, di-cross check dulu. Ya, Maksudnya pesantrennya. apakah pesantrennya cukup apa ya? Cukup valid lah untuk kita Betul, masukkan betul. anak kita, kan kita basically emang mempercayakan anak kita ke sana betul. gitu loh. Jangan sampai kita memasukkan anak kita ke lubang buaya kan, dihap sama buaya Bahaya, seperti ini gitu. Betul. Jadi ya udahlah, kita percayakan aja ke jaksa penuntut umum, semoga kasusnya berjalan dengan ya adil lah gitu. Adil, betul. Meskipun kadang kita yakin lah di Indonesia Meskipun ada apa sih hadangan dari Komnas HAM gitu ya kita yakin lah di itu biar urusan Komnas HAM sama KPI aja gitu Iya. ya. Jadi kan kalau anak di bawah umur gitu kan kita adu battle ada argumen gitu ya. argumen gitu. Ya kita percayakan saja ke penuntut umum, semoga Betul. berjalan dengan baik. Jangan sampai kejadian kayak adalah di suatu negara di Irlandia kalau nggak salah, banyak Oh, kan iya. kasus-kasus yang misalnya kayak ada maling, terus si malingnya dibunuh sama yang punya rumah. Betul. Yang di penjara malah yang punya rumah. Punya rumah. Ada lah satu kasus di Polandia kalau nggak salah. Polandia itu di Ya, Polandia. negaranya bukan Indonesia, kalau Indonesia Oh. bukan oke ya. Top gitu. Kan di Polandia juga banyak oknum Ya gitu. pasti banyak oknum. Pasti di situ juga ada Iya, banyak tagarnya. Iya. Satu kisah tahu. Satu pokoknya hashtag satu kasus satu oknum gitu. Ya. Sudah kita akhiri saja acara ini sebelum Apakah ada kesimpulan Pak hari ini? kesimpulannya jagalah kebersihan. Ya kalau Tidak misalnya- masuk. ya kalau Tidak misalnya- masuk, tidak ya masuk. kalau misalnya bersih Tidak masuk. nggak Masuk jadi. banyak pikiran kayak ada Kesimpulan buat saya lebih dekat lagi kepada Allah. Tolong buat anda kembalilah ke jalan Yang benar. ke jalan benar. Jangan pakai narkoba. Narkoba itu Jangan sange di depan. bukannya narkoba itu enggak, emang berbahaya narkoba ya? Bukannya narkoba Ya cukup berbahaya lah. bukannya narkoba itu narik korba. Bos, Anda memang sudah tua. Jokes pun ke bawah tua. Oke, gitu aja mungkin dari kita. Kalau misalnya nanti ada breaking news lagi atau apa, kita pasti akan kembali lagi dengan konten apa namanya? Bubar. Apa itu bubar? Ngulas berita bersama saya Iqbal Maulana. Dan saya Agis Abdurrahman. Ciao.